Expo Official dan kali ini bersama Gobil. Kita lagi mau bahas satu mobil yang spesial kali ini. Mungkin mobil klasik di reviewer kita belum banyak ya teman-teman. Kalau motor klasik kita banyak, teman-teman bisa cek video kita. Tapi kali ini kita mau bahas satu mobil yang punya sebuah kisah yang menurut gue itu cukup pantas untuk diangkat. Mobil apa itu? Ya, ini dia mobilnya. Jadi ini adalah Toyota Corolla DX KE70, keluaran tahun 1982. Dengan mesin 1300 cc inline 4 ya, ini inline 4 1300 cc mesin mobil ini dapat menghasilkan sebuah tenaga yang cukup besar di zaman itu. 1982, berpenggerak roda belakang, sistem mesin masih menggunakan karburator. Mobil ini dapat menghasilkan tenaga di 74 horsepower. 74 horsepower itu mungkin untuk sekarang kita bandingkan dengan mobil-mobil modern sekarang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita balik di tahun 1982, 80-an, she's the king. Jadi itu yang akan kita bahas di mobil ini. Jadi dari semua cerita di balik mobil ini ada hal menarik yang pengen gua angkat. Hal menariknya adalah mobil ini kalau kita mengikuti di era sekitar tahun 2015 atau mungkin sebelum 2015, mobil ini jadi primadona teman-teman. Kenapa? Di beberapa ajang balap yang ada di Indonesia, mobil ini adalah salah satu mobil yang digunakan. Kita bicara Sentul, kita bicara track day, kita bicara time attack, kita bicara rally, apalagi kelas retro rally, mobil ini banyak dipakai. Dan di modernnya, mobil drift banyak sekali menggunakan mobil ini. Dan lebih mengherankannya lagi, yang menggunakan mobil ini adalah anak muda. Sama seperti yang punya mobil ini sekarang. Nanti kita bakal tanya-tanya juga teman-teman. Kira-kira kenapa owner mobil ini sampai mau? Kok di tahun seperti sekarang masih mau sih pakai mobil tua, ya kan? Nah, sebelumnya kita bahas detail dulu dari mobil ini. Jadi begini teman-teman. Toyota Corolla DX 1982 ini masuk di Indonesia di kisaran mungkin tahun 1980, di mana kalau kita bicara Corolla, range produksinya itu ada di tahun 1979 sampai 1987. Nah, di era tahun itu Corolla ini mendapatkan banyak sekali perubahan. By the way, ini cuacanya bagus banget ya. Ada embun-embunnya dikit. Kayaknya kamera agak berembun tapi nggak apa-apa. Nah, jadi di tahun itu Corolla ini berevolusi baik dari sisi mesin. Jadi dia punya dari 1300 cc, dia punya dari 1500 cc, dia punya 1600, 1800 sampai 2000 cc. Itu dari sisi mesin. Dari sisi eksterior tampilan, dia punya 2 pintu, dia punya 4 pintu, dia punya coupe. Jadi Toyota di Corolla ini sangat berinovasi di tahun itu. Kalau kita bicara saingannya, Toyota Corolla DX ini mungkin yang terpikirkan adalah yang pertama, Nissan Sunny mungkin salah satu di era tahun itu. Yang kedua, Ford Escort GS 1600 atau 1500 mungkin. Ini saingannya. Nah, di masa itu teman-teman, masuklah ke Indonesia 1980. Tapi belum seperti ini, karena ini seri keluaran tahun 1982. 1980 itu serinya masih menggunakan 4 lampu. Dengan lampu bulat, bundar ya teman-teman, bundar. Kanan 2, kirinya 2. Masuk di tahun 1980. Dan di 81 dia berubah menjadi faceliftnya, sudah menggunakan lampu persegi, bukan yang ini, karena ini persegi panjang. Nanti di 1982 hadirlah Corolla DX KE70 dengan lampu persegi seperti ini. Inovasi yang dikeluarkan sungguh sangat bukan sekedar inovasi yang dibuat untuk memenuhi saja pasar, tapi bersaing dengan kompetitor lain. Oke guys, jadi lanjut di seri modifikasi, seri yang 1982 ini 1300 cc
mesin yang di kala itu memang salah satu mesin yang cukup powerful dengan 74 horsepower dan 105 Nm itu, RPM-nya itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi bisa ada di sekitar 3.600 sampai 5.800 RPM. Jadi mobil ini di masa itu memang jadi fenomena buat, memang banyak saingan di masa itu, tapi ini salah satu. Dan hasilnya, kenapa kita pengen angkat kisah dari mobil ini, karena mungkin kalau kita bicara orang tua yang punya mobil ini itu biasa saja sebenarnya, tapi kalau kita bicara anak muda punya mobil tahun 1982 dan ini dimodif loh teman. Ini kalau kita lihat, nanti kita ambil footage di dalam, ada beberapa yang sudah dimodifikasi di mobil ini. Sesuatu yang aneh bukan, seorang muda bisa effortnya bisa untuk dapatkan mobil modern tapi lebih memilih mobil ini. Seperti apa ceritanya, nanti kita bahas kisahnya nanti sebentar, dan kita akan lihat interiornya seperti apa. Yuk kita. Oke, jadi kita lanjut ke interior mobil ini seperti apa. Yuk kita lihat. Interior dari mobil ini memang sudah ada beberapa yang ditambahkan, seperti setirnya sendiri, steering wheelnya sudah diganti pakai variasi, dan ada Jukes yang ditambah di panel-panel di sebelah dashboard bagian sana. Tapi selebihnya instrumennya ini masih original semua. Dan kesan 80-annya terasa ya begitu masuk ke sini. Karena ya ini masih putar lah, ini kacanya masih putar, masih bisa. Itulah nuansa mobil tua yang ada di balik Toyota Corolla DX 1982 ini. So, jadi kita tinggal tanya ownernya kira-kira cerita di balik mobil ini, atau cerita pengguna, atau cerita kenapa sampai memilih mobil ini. Yuk kita cari ownernya. Kita udah bersama pemilik dari Corolla yang kita baru bahas tadi. Pertama-tama bro, perkenalkan diri dulu bro. Ya. Nama saya Enal Kumendong, asal dari Kaungkoan. Oh dari Kaungkoan? Iya, karena kita lagi di Kaungkoan nih. Nah, pertanyaan pertama, sejak kapan suka Corolla DX? Kalau pegang DX sih bermula dari tua sih pertama. Orang tua pernah punya? Pernah punya dulu. Oh, nah itu yang gue bilang tadi guys. Jadi ini ada cerita, ada kisah di balik kenapa ada orang muda, masih orang muda, Iya. masih orang muda, tapi punya mobil setua ini. Nah, boleh silakan bro. Kisahnya seperti apa dulu? Dulu pernah di tahun-tahun 2000, 2009, 10 begitu. Orang tua dulu pernah punya Corolla DX, tapi yang tahun 81. 81, ini 82. Iya. Masih yang lampu bulat dulu. Bulat. Oke. Terus dari situ mulai Berarti tertarik pakai sih di situ. situ. Oke. Nah, kalau yang ini sendiri dari kapan? Kalau ini sih belum terlalu lama sih ini Belum terlalu lama. pegang ini Corolla. Karena saya bilang tadi berawal dari situ. Berawal dari kisah orang tua punya. Iya. Ini yang gue bilang tadi guys. Jadi ini dari orang tua akhirnya punya sendiri sekarang. Iya. Nah sekarang ini kisahnya kurang lebih belum lama kan dipakai. Iya, belum lama. Seperti apa kira-kira kesannya? Dulu kan beda punya orang tua. Iya. Nah sekarang ini punya sendiri. Kalau bagaimana? dulu sih punya orang tua dulu mau ganti velg, mau ganti Mau setir, modifikasi. modifikasi, jadi masih susah. terbatas. Masih susah ya. Terbatas. Jadi sekarang sudah Lebih bebas. punya sendiri ya, lebih bebas. Kalau penggunaannya sendiri gimana? Ini penggunaan harian kah atau cuma sekedar parkir dan simpan atau gimana? Pengguna sih ya seperti biasa, Harian. harian. Oh, pakai saja. harian? Iya. Oke, jadi ini dipakai harian teman-teman. Nah, berarti lebih leluasa modifikasi ya? Iya. Berarti yang sudah dirubah di mobil ini sejauh ini apa? Ini mesin masih
masih standar sih 4K. 4K Terus ya. pakai header. Oh, header sudah ganti. Iya, Sudah ganti header 41. Heeh. Dinamo starternya sudah pakai 18. Oh, satu Cuma cuma dari sisi mesin itu dari sisi mesin. Exhaust, Kalau dari knalpot? kalau dari exhaustnya cuma pakai JS Racing. Oh, sudah pakai JS Racing. Oke. Terus ada lagi Kalau dari eksterior? eksterior paling cuma spionnya pakai Oh iya betul. Ini spion. GT punya. Oh, Corolla GT. Iya. Corolla GT. Velgnya pakai R13. Terus mereknya anti RD Tosco. Kalau velg originalnya ukuran? Kalau velg originalnya sih biasanya sih ukuran 13 ke 14 ya. 14. Oh, begitu. Nah, Kalau bagian-bagian interior yang diisi-isi cuman tambahan pemanis sih. oh ya. Cuman misalnya RPM Oh, RPM sama tambah. indikator. Indikator tambahan. Ya, indikator. Oke. Berarti kalau jok semua itu masih Jok masih bawaan. masih standar-standar Standar sih. semua. Tapi sudah di retouch ya. Oh, ya. Dibungkus ulang. Nah, dibungkus lagi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi posisinya ini mobil dipakai harian dengan style modifikasi seperti ini dan nggak rewel. Selama pemakaian kurang lebih. Kalau soal Mesin- pemakaian mesin biasa-biasa saja. Oh ya, itu dia. Kalau dirawat dengan baik pasti Iya. biasa saja. Betul. Nah, ini baju ini kayaknya sering Iya. lihat, sering Iya. lihat di beberapa kontes-kontes casting. Ini salah satu bengkel saya. Oh, iya. Terus usaha juga Oh. cutting stiker, Oh ya. terus dekal juga bisa. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi hari ini kita sudah sharing soal modifikasi mobil dan penghobinya ada di sini, orang muda yang punya jiwa retro ya. Dan semoga ke depan kita bakal sharing juga video-video selanjutnya seputar modifikasi. Pantengin terus channel ini dan thank you bro sudah Mantap. pinjamin kita mobil ini dan Oke. sudah mau masuk di channel kita. Sukses terus dengan usahanya. Oke, siap. Dan oke, kita ketemu di video selanjutnya. See ya.